Pagi itu matahari bersinar terik. Suasana jalanan ramai oleh kendaraan yang saling menyalip, disusul oleh suara klakson yang bersahutan. Di pinggir trotoar, para pedagang kaki lima sibuk mengatur dagangan mereka, mulai dari nasi uduk, gorengan, hingga bubur ayam. Bau asap kendaraan bermotor bercampur dengan aroma makanan yang digoreng, menciptakan suasana khas kota besar di pagi hari. Cuaca panas ini memang membuat pemandangan jadi lebih gersang, namun tidak dengan sebuah rumah tua di pinggir jalan komplek perumahan Bekasi. Tembok putih yang penuh dengan jamur di setiap sudutnya, kaca yang sudah tidak terlihat karena tertutup oleh debu tebal, pagar besi yang berkarat menambah kesan angker. Rumput-rumput tinggi menjalar di pekarangan rumah. Semua ciri-ciri itu membuat kita tahu kalau rumah tua yang terletak di pojok itu sudah lama tidak berpenghuni. Ada satu hal yang membuat rumah itu begitu menarik. Rumah itu dikelilingi oleh pohon-pohon besar yang rindang, memberikan kesan sejuk meskipun di tengah cuaca yang begitu panas. Meskipun begitu, sebagian besar penduduk sekitar menganggap rumah ini sebagai tempat yang angker. Konon katanya, rumah tersebut sudah lama ditinggalkan oleh pemiliknya. Dan seperti yang telah kita ketahui, kalau rumah tidak dihuni orang, maka rumornya yang akan menghuninya adalah makhluk halus. Namun desas-desus itu dibantah oleh seorang remaja bernama Dito. Ia meyakini bahwa itu hanyalah rumah tua biasa. Di suatu malam, Dito bersama dua temannya, Adi dan Bima, sedang berjalan pulang ke rumah setelah selesai bermain basket. Di perjalanan, mereka melihat rumah tua itu dari kejauhan. Dan tiba-tiba Adi berkata, kalian pada berani gak masuk ke rumah itu? Katanya, ada yang tinggal di sana loh, ujar Adi. Ya elah, itu mah cuma mitos doang kali. Jangan percaya sama hal-hal kayak gitu deh, ejek Dito. Emang lu berani tok. Lagian, kenapa rumah itu gak dihancurin aja? Cuma bikin takut warga sekitar, kata Adi. Takut? Siapa yang takut? Lu doang kali, haha, balas Dito. Percakapan itu terus berlanjut, hingga akhirnya Adi menantang Dito untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Pada mulanya, mereka hanya saling bercanda dan berusaha menakut-nakuti dengan cerita hantu yang pernah mereka dengar dari orang-orang sekitar. Kabarnya, banyak tetangga yang sering melihat penampakan di dalam rumah itu. Dilihat dari kejauhan, rumah tua itu memang tampak berbeda dari yang lain. Terletak di ujung jalan, dikelilingi oleh tanah kosong yang penuh dengan pohon-pohon besar di sebelah kiri dan kanannya. Yang membuat rumah tersebut tampak seolah dikelilingi oleh pepohonan. Dengan wajah sedikit khawatir, Dito mencoba membuka pagar rumah itu dengan hati-hati. Tapi apa kita boleh masuk ya? Tanya Bima. Namun, Dito dan Adi tidak menggubris pertanyaan Bima. Akhirnya, ketiganya masuk ke dalam rumah tua. Dito berjalan paling depan, menyusuri rerumputan yang sudah tumbuh tinggi. Dengan bantuan penerangan dari senter HP, langkah mereka terhenti-henti dan lambat. Sesampainya di depan pintu rumah, Dito merasakan sesuatu yang aneh, seperti ada yang mengawasinya. Tanpa banyak bicara, Dito membuka pintu dengan perlahan dan melangkah masuk, diikuti oleh Bima dan Adi yang mengikutinya dari belakang. Astaga, kuno banget nih rumah, bisik Adi. Mereka semua terdiam, tercengang melihat kondisi rumah yang ternyata sangat berbeda dari penampilan luarnya. Lantainya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk. Dindingnya pun bukan dari batako atau bata merah, melainkan dari papan triplek yang sudah usang. Lihat tuh, perabotannya masih tertata rapi. Aneh banget ya, bisik Bima. Dito hanya mendengus kesal, terganggu dengan celotehan Bima yang tak ada habisnya. Langkah mereka terdengar pelan di atas lantai kayu yang sudah usang. Setiap ruang di rumah itu bernuansa coklat suram yang dominan.
dan sarang laba-laba tergantung di hampir setiap sudut. Dito merasa cemas, tapi dia berusaha menutupi rasa takutnya dengan mengajak teman-temannya untuk menjelajahi rumah yang menyeramkan itu. Saat mereka berjalan menyusuri koridor, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki yang asing. Mereka berhenti sejenak dan saling bertukar pandang. Lo denger gak barusan? Bisik Adi. Dito dan Bima mengangguk pelan. Alah, paling ada orang lain selain kita di sini. Bisik Dito, yang masih gak percaya dengan makhluk halus. Dito kemudian berusaha mencari tahu asal suara itu dan mengajak teman-temannya untuk mengikutinya. Mereka pun melangkah mendekat ke sumber suara. Dan tiba-tiba, tepat di depan Dito, berdiri sesosok bocah laki-laki yang menatapnya tanpa berkedip. Hah? Dito terkejut, buru-buru mengalihkan pandangannya dan menarik Adi untuk berdiri di depannya. Kenapa sih lu? Tanya Adi heran. Dito menggeleng dengan cepat dan berkata, Enggak ada apa-apa kok. Ayo, jalan lagi. Hawa dingin mulai merayapi tubuh Dito, yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, dia merasakan ada yang menyentuhnya dari samping. Saat dia menoleh, ia melihat sosok perempuan bergaun merah yang sedang duduk sambil menatapnya dengan senyuman lebar di wajahnya. Dito langsung menjerit ketakutan dan berlari menuju pintu keluar, meninggalkan Adi dan Bima. Lalu, saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Dito kalau ternyata ia masih berada di dalam rumah itu. Hah? Bukannya ini tadi pintu keluar ya? Adi! Bima! Saat itu juga, Dito kehilangan kedua temannya. Ia bahkan balik lagi menuju pintu sebelumnya. Tapi ternyata, ketika ia kembali membuka pintu, ia masih berada di dalam ruangan yang sama. Setiap pintu yang ia buka, kondisinya selalu sama. Tiba-tiba, Dito mendengar suara tangisan yang sangat menyayat hati. Dito merasa ada yang memanggil-manggil namanya dari belakang, dan ia meminta bantuan. Dengan ketakutan, Dito cuma bisa berdiri di belakang pintu. Ia bahkan tidak berani melihat ke belakang. Jantungnya berdegup kencang, keringat bercucuran di wajahnya. Wajah Dito benar-benar pucat. Dito! Saat Dito menengok ke belakang, ternyata itu adalah Adi dan Bima. Dito sontak langsung memeluk mereka sambil menangis. Lo tadi kemana aja sih? Kok ngilang? Ceplos Dito panik. Lah, kita dari tadi ada di samping lo tau, Dit, ucap Bima. Ya udahlah, balik yuk. Makin serem lama-lama di sini, ujar Adi. Mereka akhirnya keluar dari rumah tua itu dengan selamat. Alhamdulillah, kita gak kenapa-napa ya di rumah itu. Tadi gue di dalam, cuma dengar suara orang lari aja tahu. Untungnya kita gak ketemu apa-apa ya, ucap Adi. Bima mengangguk. Tapi Dito hanya terdiam pucat. Dito gak mau cerita ke teman-temannya kalau tadi ia melihat makhluk halus, dan bahkan ia juga diusili oleh makhluk halus. Siapa yang menyangka jika ternyata makhluk halus bisa mendatangi orang yang tidak percaya dengan keberadaan mereka. Jadi, apakah kalian percaya pada makhluk halus?